Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu selain mendirikan salat fajar secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang aqidatul awam yang kemarin sudah kita bahas tentang tafsil atau penjelasan nama-nama dari nama malaikat. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita pembahasan yang pertama itu malaikat Jibril. Sudah kita bahas tentang malaikat Jibril, bagaimana nama-nama malaikat Jibril dan juga fisiknya serta tugasnya. Alhamdulillah sudah kita bahas walaupun singkat, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam kitab Aqidatul Awam. Yang pertama disebutkan adalah malaikat Jibril, kemudian yang kedua adalah Israfil. Dikatakan sangka karena meletakkannya di pinggiran mulutnya, diwakilkan dengan bersiap, dengan memang dia untuk bersiap-siap, jadi ditaruh di sini supaya kalau ada perintah tiup langsung, jadi tidak ada jeda. Karena fisiknya seperti itu lain dengan kita, fisik kecil sebentar, tapi kalau fisiknya besar kan berarti wah ini jauh jaraknya. Jadi dia letakkan di mulutnya, melihat ke atas terus untuk apa? Nunggu perintah dari Allah. Dan tanpa berkedip, karena kalau berkedip takut ada perintah masih apa? Tadi ada apa? Ini kedip itu sedikit mengurangi penglihatan, jadi dia tidak berkedip untuk betul-betul menunggu. Oleh karena itu, oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan ka'anna ainai kaukaban durriyan, sungguh kedua matanya seakan-akan bintang yang berkilap. Yaitu dia terus begini dan tidak berkedip, itu mata daripada malaikat Israfil, siap untuk apa? Meniupkan sangkakalanya, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain dengan sanad yang sahih. Di keningnya riwayat ini, tapi tentunya ini riwayat bukan sebuah hadis, tapi disampaikan oleh seorang ulama salaf bernama Dhamrah. Beliau mengatakan di keningnya seakan tertulis Al-Qur'an. Kalau Dajjal apa? Tertulis juga, tapi apa? Ka fa ra. Nanti ada kita kalau disebutkan nanti tentang asratus saah, bahwa dikatakan yang perintah ini, tentunya bab seperti ini dinukilkan tapi riwayatnya tidak jelas, tapi disebutkan oleh ulama. Ulama salaf mengatakan dulu waktu Allah perintahkan kepada malaikat, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, kata beliau, riwayat mungkin dari guru-gurunya, bahwa Israfil lah yang pertama kali apa? Sujud, sehingga diletakkannya Al-Qur'an di keningnya. Nah, ini tentunya apa pendapat dari ulama salaf bernama Dhamrah rahimahullah. Dia katakan dia selalu, malaikat Israfil diapit oleh dua malaikat. Jadi dia di sini ada selalu malaikat dua. Siapa itu? Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Muhammad SAW, mengatakan dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibas sur. Rasulullah dulu pernah menyebut tentang sahibas sur, malaikat yang selalu membawa trompet, yaitu yang siap menurunkan trompetnya. An yaminihi Jibril, didampingi sebelah kanannya malaikat Jibril, wa an yasarihi Mikail, dan yang di sebelah kirinya Mikail. Nah, jadi mau melaksanakan tugas ini akan didampingi dan selalu didampingi oleh dua malaikat. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud di dalam kitabnya yaitu As-Sunan. Ini merupakan apa?
penjelasan, jadi didampingi. Ini memang biasanya waktu mau melaksanakan, yang melaksanakan pimpinannya ada di situ, melihat, mengontrol, mendampingi dari yang akan melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mikail dan Jibril. Rasul ketika berdoa seringkali menyebut nama Israfil dengan mengatakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil. Ini menunjukkan kemuliaan malaikat ini, yaitu menyebutkan ya Allah sebagai Allah sebagai Tuhan, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil. Israfil itu juga disebut namanya, didampingkan kalau Rasulullah SAW berdoa, yaitu ya Allah sebagai Tuhannya Jibril, walaupun tentunya Tuhan seluruh alam, tetapi sebagai makhluk-makhluk pimpinan dari para malaikat dan malaikat-malaikat yang mulia. Berarti Israfil ini termasuk malaikat yang istimewa, walaupun di bawah Jibril, tapi beliau ini termasuk malaikat yang mulia. Maka dalam berdoa disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW. A'udzu bika min harrin nar wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari panasnya api nerakanya Allah dan siksa azab kubur. Disebutkan Rabba Israfil. Ini tentunya sebuah kemuliaan. Mungkin pernah dengar cerita Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau marah atau engkau lagi ada sesuatu denganku, dan kapan engkau tidak marah. Kata Rasulullah SAW. Berarti Aisyah juga pernah mungkin dalam suami ini, dalam bidang keluarga ini, mungkin agak sedikit sumpek dengan Nabi, ada juga berarti. Aku tahu di mana engkau lagi suka, engkau lagi ada masalah denganku. Dari mana ya Rasulullah engkau tahu? Kalau engkau lagi suka ngomong Allahumma Rabba Muhammadin. Nah, itu pakai apa? Rabba Muhammadin. Tapi kalau lagi sumpek Rabba Ibrahim. Nah, katanya disebutin pakai nama Ibrahim kok. Iya ya Rasulullah. Aisyah tersenyum. Aku kalaupun ada sesuatu denganmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu ya Rasul, kecuali namanya aja yang biasanya Rabba Muhammad, sekarang Rabba Ibrahim. Nah, sama-sama juga itu luar biasa seorang suami. Tentunya jangan dikira ketika kita bicara tentang keluarga Nabi belum pernah ada crash gitu di dalam keluarga, tetap ada. Tapi Aisyah begitu hebat. Dan hebatnya lagi Nabi Muhammad bisa mengetahui di mana istrinya lagi ada masalah sama ada nggak masalah. Jadi perhatian Rasul begitu hebat sampai lagi ada sesuatu nih Aisyah, dia tahu. Nah, kita kadang-kadang suami nggak tahu suami istrinya lagi ngambek, itu jalan aja terus seperti biasa saja. Itu ternyata hanya meninggalkan Rabba Muhammad wa Rabba Ibrahim. Karena kalimat Rabba fulan itu menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Rabba Israfil. Itu menunjukkan luar biasa Nabi Muhammad memuliakan daripada malaikat Israfil. Kemudian yang lainnya tentunya memiliki kekuatan sama besar fisik seperti yang diceritakan sebelumnya. Kemudian kita sedikit bicara tentang sangkakalanya, karena trompet kalau bahasanya, supaya tidak menyangka trompet seperti yang kita tahu ini trompet-trompet yang suka dijual, apalagi tahun baru nih dilihat. Nah, ini kayaknya trompet Israfil. Wah, katanya nanti ini berbeda dengan bayangan kita. Bagaimana sih bentuk trompetnya? Yang pertama, dia seperti tanduk. Nah, kalau zaman dulu kan suka ada, mungkin kalau di tanduk begitu, tanduk hewan, itu jadiin trompet. Nah, ini bentuknya seperti dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, asur qarnun, yaitu sur, trompet, sangkakala itu qarn, yaitu adalah tanduk. Dikatakan situ yunfakhu fi, yang ditiup. Jadi dia berbentuk seperti tanduk. Berarti kalau tanduk itu kan berarti begini dia kebanyakan, jadi enggak ada tuh, karena ada yang trompet yang muter-muter, ada yang macam ini hanya seperti tanduk seperti itu. Karnun, tapi jangan ditanya tanduk apa Sat? Enggak, ini seperti tanduk. Enggak ada binatang binatang apa tanduk apa, ini tidak, ini seperti tanduk bentuknya. Kemudian
berjumlah dua. Jadi malaikat memiliki trompet itu dua, bukan apa? Bukan satu. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sahibas sur bi aydihima," sesungguhnya malaikat Israfil yang meniup trompet atau sangkakala ini di keduanya bi aydihima qarnan. Jadi dia memegang dua tanduk trompet sangkakala, satu. Jadi di kedua tangannya yaitu ada dua trompet, berarti trompetnya dua. Yulahidhu, dia selalu memperhatikan an-nazar, yaitu untuk siap selalu memperhatikan dengan pandangannya, menunggu perintah untuk ditiupkan dua trompet ini. Jadi ternyata trompet itu bukan sangkakalanya, bukan satu, dia ada satu. Makanya nanti ditiupkan sangkakala di dalam hadis, misalkan hadis Shaddad ibn Aus dan hadis yang lainnya, Rasulullah bilang, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi sa'qah wa fihi an-nafqah," yaitu fa'aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'rad alayka wa qad arimta? Qal innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Hadis ini Tirmidzi, hadis sahih. Rasulullah bilang, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah." Hari yang termulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi kubit, dan di hari itu dimeninggalkan Nabi Adam. Wa fihi as-sa'qah wa nafkhah. Di hari itu ditiupkan sangkakala yang pertama, kematian, hancur. Ditiupkan juga di hari itu sangkakala yang kedua, pembangkitan. Berarti boleh jadi dua ini adalah yang pertama untuk menghancurkan, yang satu lagi untuk apa? Membangkitkan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan tentang hari Jumat. Fa'aktsiru alayya minas salati fi. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat pada hari itu kepada aku. Sungguh salat kalian atau salawat kalian itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada aku. Lalu para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana di kaifa turat alayka wa qad arimta?" Bagaimana salawat kami diperlihatkan kepada Anda sementara mungkin Anda sudah menjadi tulang belulang karena sudah dikubur. Maka Nabi menjawab, "Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk menyentuh jasad para nabi. Jadi para nabi itu kalau kita bisa lihat di dalam kubur saat ini, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya utuh, seperti tidak meninggal, seperti tidak ada binatang satupun yang merusak tubuh mereka, sempurna seperti masa hidupnya. Nah, intinya di situ hari Jumat terjadi hari kiamat, dan di hari Jumat itu ditiupkan sangkakala menghancurkan. Jadi yang pertama hancur semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiupan yang kedua, pembangkitan. Maka di sini boleh jadi Nabi tidak menyebutkan satu untuk membangkitkan, satu, tapi kata ulama boleh jadi berarti dua sangkakala itu, yang pertama untuk menghancurkan, yang kedua untuk membangkitkan. Karena kalau ditiup sangkakala pertama hancur, ditiup yang sama juga bangkit, nah ini kayaknya lebih satu untuk bangkitkan, satu untuk menghancurkan. Begitu mudah tentunya, walaupun dengan satu juga ditiupkan dengan kehendak Allah semuanya hancur, nggak ada masalah. Tiup yang sama, trompet yang sama ditiupkan, bangkit lagi juga nggak ada masalah. Nah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, tapi dibikin dua. Nah, ini tentunya luar biasa yang diceritakan oleh Rasul tentang dua sangkakala yang dipegang oleh malaikat Israfil. Dan tanduknya berbentuk tanduk tapi dari cahaya. Nah, ini makanya antum mau mikirin begini, cahaya kok bisa dipegang lagi. Nah, ini enggak, makanya saya bilang ini enggak usah terlalu dipikirkan, dan banyak nanya lagi urusan ini. Enak nih bab ini tinggal baca doang, diem, enggak ada yang jawab, enggak ada yang nanya nih. Kalau fikih masih ada yang nanya lagi, pusing lagi ntar. Tapi kalau ini enak. Asur qarnun min nur. Sangkakala qarnun, berbentuk seperti tanduk, min nur, terbuat cahaya. Nah, ini cahaya bisa berbentuk, tentunya ini idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Semuanya tidak ada yang
sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata-kata lebih sulit. Ini lebih mudah, ini lebih, semuanya adalah apa? Mudah di hadapan Allah. Besarnya seperti sangka. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqumus sa'ah ala syirarin nas. Akan terjadi hari kiamat di saat orang-orang semuanya syirar, syar, yaitu orang-orang yang enggak baik. Jadi selama ada orang-orang baik, insya Allah nggak kiamat. Tapi kalau sudah ala syirarin nas, sudah tidak ada yang sholat, tidak ada yang ini, nggak ada yang ibadah, nggak ada. Wah, ini sudah tunggu hari kiamat. Jadi la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat ala syirarin nas, di atas atau saat terjadi hari kiamat, di saat itu orang-orang semuanya tidak baik. Tidak ada yang ibadah, tidak ada yang beramal, tidak ada yang zikir semua. Maka di saat itu terjadi hari kiamat. Kemudian yanfukh malak fis-sur. Kemudian malaikat itu akan meniupkan sangkakalanya. Wasur qarn bainas sama'i wal ard. Dan qarn, yaitu sangkakala itu yang terbuat seperti tanduk, itu yang terbuat dari cahaya. Besarnya apa? Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi sangkakalanya itu antara langit dan bumi. Langitnya yang mana nih langit? Bukan yang hijau biru-biru kita lihat itu. Itu antara langit dan bumi. Jadi buminya itu kecil di dalam apa? Di dalam lubang sangkakala. Ya wajar, malaikatnya kan gede kayak tadi. Makanya nggak mungkin kan itunya sangkakalanya lebih gede dari malaikatnya. Orang dipegang dua-duanya. Berarti kan malaikatnya, dan waktu ditiup seperti kadang-kadang kalau kita lihat dari berita-berita, bom sebesar segini bisa menghancurkan apa? Gedung sebesar ini. Ada yang bawa, kalau kita lihat berita, satu tas hancur segedung, rontok. Ini bagaimana kalau yang segini besarnya, dan yang mengeluarkan angin itu kan hancurnya itu kan dengan suara getaran itu bisa, gedung bisa. Ini yang menimbulkannya malaikat Israfil sebesar itu. Bagaimana hancurnya ketika apa? Ditiupkan itu. Jadi jangan dibaca trompet bisa ngancurin dunia dan langit. Oh, ini trompetnya, jangan apa? Jangan antum bayangin trompet. Ini trompetnya, sangkakalanya, bumi itu masuk ke dalam. Sebesar ini. Bumi, bintang, matahari, bulan itu semua dalam. Sementara malaikat sebesar ini tinggal ditiup saja sudah apa? Allah, ini maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau bicara tentang alam-alam seperti ini, maka kita lihat akhirnya kita semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan yang bahayanya itu sudah siap mau ditiup, tinggal nunggu saja. Malaikat Israfil kayaknya lebih tegang lagi, kayaknya mau dikit lagi apa? Dikit lagi ditiup. Oleh karena itu katanya yang mengatakan dunia ini sudah tua, benar-benar sudah apa? Sudah tua, dan subhanallah itu lebih. Itu di zaman Nabi, sekarang sudah 1444 tahun yang lalu. Berarti lebih dekat lagi kita mau apa? Mau ditiup ini. Oleh karena itu Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah mengatakan bicara tapi seakan-akan bertanya, kaifa an'am? Bagaimana kamu bisa hidup dengan nikmat? Bagaimana kamu bisa hidup ini dengan nikmat begitu? Menikmatin dunia. Waqad, padahal sudah siap ini. Siapa itu? Iltaqama sahibul al-qarn. Padahal sudah siap nih. Malaikat peniup sangkakala sudah apa? Sudah siap-siap mau narik napas, tinggal apa? Tinggal tiup saja. Allah, makanya Anda nih bisa santai-santai hidup, nggak ibadah, santai nikmat. Seakan-akan kiamat masih lama. Padahal malaikat pembawa sangkakala, peniup sangkakala sudah siap untuk apa? Untuk meniupkannya. Wa hatta, bahkan sampai jabhata, yaitu di keningnya itu sudah apa? Berkerut. Bahasa kita udah siap-siap mau melakukan itu. Udah siap-siap hendak melaksanakan tiupan sangkakala tadi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asgha sam'ah mata yu'mar, sampai dia ini nunggu ini, nungguin apa? Nungguin perintah. Kalau ini kan berarti udah siap-siap banget,
lagi konsen, pendengarannya lagi siap-siap mau dengerin. Jangan gini, malaikat Israfil kayaknya sebentar lagi mau disuruh tiup. Jadi nungguin mendengarkan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayunfakh sur. Lalu saat itu yunfakh, maka saat itu akan ditiup. Qalu, sahabat tentunya waktu itu ketika begitu mereka ketakutan. Wah, mereka khawatir sekali dengan apa? Ditiupkan sangkakala ini. Maka mereka bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa ya Rasul yang kau perintahkan kepada kami apa? Kalau memang sudah dekat, apa yang harus kita lakukan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal qulu, Rasulullah bilang, ucapkan oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baik mengurusi urusan kami. Tawakkalna 'ala Allah, dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya kata para ulama di sini anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika orang mulai tidak ada yang berzikir, maka saat itu sudah tambah dekat yaumul kiamah. Dan afdhalul zikir adalah as-shalah. Sebaik-baik zikir adalah salat. Kata-kata zikir ini bukan hanya baca tasbih, tapi semua ibadah itu adalah zikir. Seperti kita ini kumpul saat ini di pagi hari ini adalah majelis zikir. Makanya kalau masuk ke dalam hadis, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ta'dilul haji wal umrah tama. Ini hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, dan sepakat seluruh ulama majelis taklim termasuk apa? Zikir. Terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Berarti zikir itu bukan hanya apa? Tasbih. Ketika kita taklim, majalis ilmu, kita membaca Al-Quran, kita sholat, itu adalah zikir. Melakukan sesuatu yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang sudah lupa dengan Allah, sudah tidak ada yang sholat, tidak ada lagi yang taklim, tidak ada lagi zikir secara apa? Tasbih, tidak ada lagi, maka tunggulah yaumul qiyamah. Ini sudah sangat-sangat dekat hari kiamat. Oleh itu dikatakan oleh para ulama, zikir memperlambat datangnya yaumul qiyamah. Baik zikir yaitu artinya ibadah. Orang-orang yang beribadah dan zikir itu bisa menghambat datangnya kiamat, lambatnya ditiupkan sangkakala. Jadi kalau kita lihat masih banyak majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, ini memperlambat ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Alaman yaqul la ilaha illallah, kalau masih ada yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Dari di sini ada yang masih sendirian berjamaah, enggak ada masalah. Yang penting zikirnya la ilaha illallah, zikirnya sama. Masalah berjamaah dan sendiri itu tergantung daripada apa? Ketenangan hati. Saya ini kalau zikir berjamaah sumpek, menakan saya zikir sendiri. Antum afdolnya sendirian, nggak usah berjamaah. Tapi ada yang bilang, Ustaz, kalau saya zikir sendirian paling banter 25. La ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai. Tapi kalau zikir berjamaah bisa sampai 100 kuat. Dan saya lebih senang berzikir berjamaah, antum berjamaah lebih afdol. Artinya terserah. Ini yang penting Allah perintahkan, Rasul bilang berzikirlah kan. Disuruh banyak berzikir. Masalah cara berzikir itu apa? Tergantung. Kalau dulu kebanyakan nggak berjamaah karena memang zikirnya kuat, sendirian mantap. Tapi sekarang kadang-kadang kalau nggak diajak berzikir apa? Kurang mantap. Baru zikir sebentar paling baru 10 minggir-minggir. Apalagi cuman sendirian di rumah. Zikir pertama kaki bagus. Sila lama-lama melonjor, miring, melewat, itu biasa itu apa. Tapi kalau kita berjamaah bisa lama. Alhamdulillah kita nggak usah mempermasalahkan berjamaah atau sendiri. Yang penting banyak zikir. Akhirnya banyak ribut jamaah enggak jamaah, akhirnya nggak zikir semuanya, lewat terus. Ini selamatkan apa? Dunia ini dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Wa innal malak, sesungguhnya malaikat Jibril, dikatakan malaikat Israfil
yazidu ayanfukh fis sur fa idza sami ahad, yaitu ahadan, dia kalau sudah mau tiup perintah misalkan, terus tapi ada yang berzikir, dia enggak. Kan dia tidak mau menghancurkan dunia ini sementara di dunia masih ada orang-orang yang menyebut la ilaha illallah. Dikatakan akhara sab'ina kharifa, kalau mau niup ternyata ada berzikir, tunda 80 atau 70 tahun lagi. Allah, gara-gara adanya orang yang, jadi bersyukurlah kita kalau ada orang yang berzikir kepada Allah, itu menunda hari kiamat. Bahkan di riwayat yang lain dari Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, la taqumus saa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah. Bahkan kalimat Allah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ada yang mengucapkan Allah Allah. Kalimat Allah saja sudah apa? Menunda itu. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan menyebut Allah Allah ada faedahnya. Karena ada juga yang mengatakan enggak ada faedahnya kalau cuma Allah Allah, mestinya ada la ilaha illallah, ada kalimat. Nah, tapi ternyata hadis ini kalau tidak ada faedahnya, ya tidak dinyatakan sebenarnya Sahih Muslim. La taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqalu fil ardi, hatta la yuqala fil ardi, sampai tidak dikatakan di atas muka bumi ini lafaz Allah Allah Allah. Jadi kalimat Allah 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 itu aja menunda. Hadis Sahih Muslim. Apalagi dengan apa? Nah, jadi menyebut nama Allah walaupun tidak ada embel-embel kalimat sebelumnya. Kan ada yang bilang tidak ada faedah kalau hanya menyebut Allah Allah Allah. Yang menimbulkan faedah itu adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Tidak. Kalau dilihat dari hadis ini kata para ulama berarti ada faedah menyebut Allah Allah Allah. Makanya ada juga itu orang yang berzikir dengan baca apa? Allah Allah Allah, boleh. Dan ini kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi ini tidak ada yang menyebut kalimat Allah Allah Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan 3, yaitu kalimatnya 3, Allah Allah 3 kali. Tapi di riwayat Imam Muslim Allah Allah hanya 2 kali. Nah, intinya kita melihat kalimat zikir disebutkan menunda datangnya hari kiamat. Insyaallah Allah jadikan kita semua orang-orang yang berzikir. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ditiup sangkakala ini 2 kali. Apakah dari trompet atau sangkakala yang sama atau yang berbeda? Tapi kata Nabi tadi ada 2, kayaknya apa? Berbeda. Tapi tidak ada riwayat menyebutkan satu-satu, tapi 2 kali. Karena 2 ini kata para ulama kemungkinan besar dengan trompet yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dikatakan lalu di hari itu ditiupkanlah as-sur, yaitu apa? Sangkakala. Fa fazi'a man fis samawat, ketakutanlah, ketakutanlah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peniupan yang pertama ternyata tidak langsung hancur, terkejut. Ada yang surat Az-Zumar, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis-sur, lalu ditiupkanlah sangkakala itu, fasa'iq, maka semuanya akan hancur, semuanya akan mati. Siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Tentunya apakah malaikat juga mati apa tidak nanti akan dibahas di bab selanjutnya, yaitu bukan di bab malaikat, tapi nanti intinya malaikat tidak langsung mati. Man fis samawati wal ard itu adalah yang di bumi, tetapi ada malaikat yang tidak mati. Seperti Israfil nggak mati. Nah kalau ditiup dia mati, bingung juga. Mau ditiup terus dia mati? Enggak, dia ternyata nggak mati. Terus dia masih ada. Jibril belum. Israfil enggak. Begitu juga Mikail. Ternyata ada malaikat-malaikat yang tidak meninggal, tidak hancur dengan ditiupkan malaikat Israfil. Kan tidak mungkin ya malaikat Jibril meninggal dengan tiupan dia, sementara dia anak buahnya. Bosnya masa apa? Meninggal duluan. Nah ini ternyata kullu man 'alaiha man, dan di sini kalimat
Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan hancurlah, matilah semua yang ada di bumi dan yang di langit. Berarti malaikat yang di langit. Ternyata para malaikat biasa di bawah malaikat 10 ini ada yang bilang meninggal juga, kecuali pimpinan-pimpinan malaikat. Nanti akan ditanya, Allah akan bertanya, apa semuanya telah meninggal, tinggal siapa yang belum? Liman mulk, punya siapa kerajaan sekarang, masih ada nggak yang meninggal? Siapa yang belum meninggal? Maka disebutlah Jibril, saya fulan. Maka wahai Israfil, engkau adalah salah satu malaikat, engkau adalah salah satu makhlukku. Maka meninggal. Jadi meninggalnya malaikat Israfil nggak lewat malaikat maut. Malaikat maut nggak nyabut apa? Wah, malaikat sama malaikat ini kok nyabut apa? Enggak, ternyata meninggal lah Israfil. Sampai malaikat maut juga disebut meninggal. Malaikat maut termasuk terakhir itu. Belum meninggal engkau. Waktu meninggal sakit katanya. Ya Allah, sakit sekali ternyata meninggal. Malaikat itu juga merasakan apa? Sakit. Terus malaikat maut bilang, seandainya saya tahu dari awal saya pelan-pelan nyebut manusia, udah lewat daripada mati semua soalnya. Itu udah apa? Seandainya saya tahu saya lebih pelan, nggak bisa, udah lewat semua. Yang terakhir tinggal malaikat Jibril. Tinggal siapa? Tinggal Jibril. Ya Jibril, engkau adalah satu di antara malaikatku dan engkau adalah makhlukku. Meninggal semua. Baru limanil mulkul yaum, Allah akan mengumandangkan limanil mulkul yaum, punya siapa kerajaan hari ini? Nggak ada yang jawab. Tadi masih ada yang jawab. Limanil mulkul yaum, Allah bertanya lagi, tidak ada yang jawab karena semuanya sudah tidak ada. Sampai ketiga kali limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, sekarang adalah milikku, milik yang maha kuasa, dan seterusnya. Artinya ternyata malaikat-malaikat ini meninggal tapi tidak lewat apa? Tiupan dari sangkakala malaikat Israfil. Setelah itu riwayat yang kedua dihidupkannya, karena riwayat kedua ditiup hidup. Berarti malaikat Israfil hidup duluan. Tidak mungkin orang dimati. Bagaimana cara nyuruh malaikat ini supaya hidup? Tentunya dihidupkan lebih dulu. Ada yang mengatakan Jibril lebih dulu. Setelah Jibril baru apa? Israfil. Israfil bangun, tiup, baru semuanya bangun, bahkan malaikat pun bangun. Artinya ini jangan dibayangkan ditiup terus semuanya habis, nggak ada kecuali Allah. Nanti menghidupkannya juga ditiup yang kedua, siapa yang niup kalau memang belum apa? Dihidupkan lebih dulu. Jadi inti adalah memang tidak dijelaskan di dalam hadis kalimat seperti itu, tapi itulah yang sangat-sangat mungkin terjadi kata para ulama. Dikatakan di sini ada yang mengatakan tiupan itu 3 kali, ada yang mengatakan tiupan 2 kali. Tiupan yang 2 kali tadi, malaikat Israfil meniup sekali, hancur semua. Tiupan yang kedua bangkit semua. Tapi ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama terkejut, nggak mati seperti ayat ini. Seperti ayat yang pertama. Dan hari ditiupkan sangkakala, terkejutlah segala yang di langit. Artinya tidak mati, terkejut aja. Kaget nih apa nih? Waktu tiup pertama itu sedang apa? Hancur, berbenturan, tapi mereka nggak langsung mati. Mereka berlari ke sana kemari. Berarti tiupan itu berdasarkan ayat tadi mengatakan berarti tiupan 3 kali. Tiupan yang pertama terkejut, ketakutan ke sana kemari. Yang hamil, lahir, yang ini semuanya. Tiupan yang kedua baru semuanya mati. Tiupan yang ketiga bangkit. Khilaf di antara para ulama mengenai tiupan malaikat Israfil. Ada yang mengatakan 2 karena tadi dalam hadis ada 2 hanya sangkakala. Yang pertama hancur, yang kedua bangkit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah mungkin penjelasan secara singkat berkaitan dengan malaikat Israfil alaihi salam. Dan tentunya sekali lagi intinya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya adanya malaikat-malaikat Allah dan juga malaikat Israfil yang menjadi juga tokoh atau pembesar dari para malaikat, yaitu malaikat Israfil. Bahkan namanya pun sering disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan tugasnya satu, yaitu hanya untuk meniup sangkakala. Tapi tentunya selain itu malaikat Israfil adalah makhluk seperti malaikat-malaikat yang lain yang tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sesungguhnya kami ya Allah para malaikat selalu bertasbih dan bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan yang sangat-sangat singkat ini
menambah keimanan kita kepada para malaikat, dan menambah semangat kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat, meninggalkan berbagai macam maksiat, dan membasahi lidah kita dengan zikrullah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.